Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 315. Segera, dokter muda kompetisi Tiongkok secara resmi meminta tender dari sponsor dan pengiklan. Karena itu diselenggarakan oleh televisi pusat dan itu adalah acara besar yang belum pernah diadakan dalam sejarah pengobatan Tiongkok. Itu sudah mengumpulkan banyak perhatian, dan dengan demikian, banyak pemasok pengobatan Tiongkok, pemasok produk kesehatan, dan pemasok barang obat berjuang keras untuk memenangkan slot. Pada akhirnya, biaya sponsor dan iklan jauh melampaui harapan perusahaan produksi. Mereka berhasil menutupi biaya produksi dan bahkan mendapat untung besar. Perusahaan produksi terkejut dengan hasilnya dan ini membuat mereka merasa lebih percaya diri tentang penerimaan penonton dari kompetisi dokter muda China. Mereka mendapat dukungan dari begitu banyak orang dan cukup uang untuk menutupi biaya produksi mereka. Jadi, mereka harus memastikan bahwa kompetisi itu sukses. Mereka harus memastikan bahwa peringkat pemirsa dari kompetisi ini cukup tinggi. Segera, seluruh tim produksi sangat bersemangat. Dalam keadaan seperti itu, produser kompetisi ini yang juga direktur langsung menginstruksikan stafnya bahwa mereka harus pergi keluar untuk mengundang orang yang telah mereka ajak memperpanjang undangan juga. Tim produksi menggunakan taktik ini untuk meningkatkan kesadaran akan kompetisi mereka dan juga meningkatkan jumlah posting online tentang kompetisi ini bahkan sebelum kompetisi berlangsung. Waktu berlalu dan segera, hari ke-15 tahun baru di bulan telah berlalu. Ada post baru di akun resmi Weibo kompetisi setelah tengah malam pada hari ke-15 tahun baru di bulan. Tabib muda kompetisi Tiongkok tanda pagar akan mulai menerima aplikasi pada tanggal 1 Maret. Tim produksi dan panitia telah memutuskan bahwa kompetisi akan diadakan di semua universitas pengobatan Tiongkok di seluruh negeri dan dari sana, kami akan memilih peserta kompetisi ini. Kami juga menerima lamaran dari dokter-dokter pengobatan Tiongkok. Karena mereka telah merilis preview sebelumnya, posting ini menarik perhatian banyak orang. Seperti yang diharapkan dari Central Television, mereka cukup besar untuk dapat menjadi tuan rumah kompetisi skala besar. Ya, ini layak menjadi kompetisi nasional. Jika mereka akan secara mandiri memilih peserta dari setiap universitas pengobatan Cina yang berlokasi di setiap provinsi, bukankah ini akan menjadi skala yang terlalu besar untuk ditangani? Terutama karena itu hanya seleksi awal. Saya tidak berpikir orang lain dengan pengecualian Central Television akan dapat melakukan ini. Lebih penting lagi, kompetisi dokter muda Tiongkok telah mengumpulkan banyak perhatian sehingga mereka tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempromosikan kompetisi ini untuk mendapatkan dukungan dari berbagai universitas pengobatan Cina. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan baik bagi berbagai universitas pengobatan Tiongkok untuk memamerkan siswa berbakat mereka, jadi mengapa mereka menolak permintaan mereka? Di sisi lain, para pemimpin dari berbagai universitas pengobatan Cina telah menerima berita ini sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa menahan kegugupan ketika mereka melihat seberapa besar perhatian posting ini online. Bagaimanapun, ini bukan hanya proses seleksi awal yang sederhana dari kompetisi dokter muda China, kompetisi ini akan digunakan untuk memformalkan peringkat nasional. Di masa lalu ketika tidak ada acara berskala besar, mereka diberi peringkat berdasarkan jumlah makalah penelitian yang mereka hasilkan dan tingkat keberhasilan penelitian mereka. Namun, akankah masih ada orang yang melihat peringkat sebelumnya setelah ada kompetisi dokter muda Tiongkok? Semua orang tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan peringkat universitas tetapi mereka juga tahu bahwa begitu kompetisi dimulai, universitas manapun yang mencapai peringkat yang lebih baik dengan lebih banyak siswa yang ikut serta akan dianggap sebagai universitas yang lebih baik. Jika kompetisi dapat menghasilkan hasil yang jelas, siapa yang akan melihat peringkat resmi? Hasil kompetisi akan mengungkapkan peringkat universitas. Ini adalah faktanya. Dan siapa yang akan memperhatikan kompetisi ini? Secara alami, mereka yang tertarik dengan pengobatan Tiongkok. Dengan demikian, universitas dengan hasil yang lebih baik dalam kompetisi dan dengan siswa yang lebih berbakat dalam menjalankan akan dapat memperoleh lebih banyak ketenaran dan kemuliaan melalui kompetisi ini. Jika mereka mencapai hasil dan peringkat yang baik dalam kompetisi, mereka secara alami juga akan menerima pengakuan dari mereka yang tertarik dengan pengobatan Tiongkok. Ini akan menghasilkan jumlah aplikasi yang lebih tinggi dan lebih banyak dana dari pemerintah di masa depan. Poin-poin ini menunjukkan bahwa itu adalah perayaan besar pengobatan Tiongkok bagi masyarakat umum, acara besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pengobatan Tiongkok kepada para dokter pengobatan Tiongkok, dan kesempatan langka bagi para peserta kompetisi ini untuk bertemu dan belajar dari satu sama lain. Tetapi untuk universitas-universitas pengobatan Tiongkok ini adalah medan pertempuran yang akan mereka lakukan untuk menang. Bagaimana mereka bisa tetap tenang saat pertempuran semakin dekat? Segera, berbagai universitas pengobatan Cina di seluruh negeri segera mengadakan pertemuan di tingkat kepemimpinan.
Mereka yang telah diizinkan meninggalkan kampus untuk liburan dipanggil kembali dan ada pertemuan mendesak yang diadakan di semua universitas untuk membahas bagaimana mereka harus menangani kompetisi yang akan datang ini dan bagaimana meningkatkan standar siswa mereka sebelum kompetisi secara resmi dimulai. Pagi selanjutnya, aturan kompetisi ini telah mengumpulkan banyak minat dan lebih banyak orang mulai mengikuti akun Weibo resmi setelah berita itu diumumkan kepada publik malam sebelumnya. Sebagian besar komentar di bawah pos yang merinci aturan kompetisi mendesak penyelenggara untuk mengungkapkan peserta pertama yang telah diundang untuk bergabung dengan kompetisi, sementara ada sebagian kecil dari komentar yang membuat pertanyaan tentang aturan kompetisi. Setiap orang memiliki teori dan dugaan sendiri tentang siapa peserta misterius ini. Pada siang hari, akun resmi Weibo akhirnya merilis sebuah pos untuk menanggapi keingintahuan publik. Tabib muda kompetisi Tiongkok tanda pagar peserta pertama kompetisi ini adalah siapa menurutmu? Fang Qiyu. Setelah berkonsultasi dengan tim produksi dan panitia, kami memutuskan bahwa Fang Qiyu tidak perlu berpartisipasi dalam putaran seleksi dan kualifikasi awal. Dia akan segera maju ke 50 besar. Itu adalah pos sederhana yang hanya memiliki satu kalimat. Namun, ini segera membuat kegemparan online. Itu dia. Aku tidak percaya itu dia. Kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Dia memang akan layak untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dan dia pasti cukup terampil untuk maju. Semua orang masih ingat persaingan denyut nadi kehamilan. Fang Qiyu sangat luar biasa berbakat sehingga dia pasti layak maju ke 50 besar segera. Saya sudah menunggu lama untuk Anda, Fang Qiyu. Aku tahu itu. Haha, siapa yang bisa bersaing dengan Fang Qiyu ketika datang ke generasi muda dokter Tiongkok? Siapa lagi yang akan mereka undang selain dia? Semua orang terlibat dalam diskusi panas. Secara alami, sebagian besar masyarakat umum mendukung keputusan ini karena mereka harus mengakui bahwa dia sangat terampil. Selain itu, jika Fang Qiyu tidak menang dalam denyut nadi kompetisi kehamilan, kompetisi ini bahkan mungkin tidak pernah diadakan. Orang yang memulai kompetisi ini tidak lain adalah Fang Qiyu. Semua orang berpikir bahwa Fang Qiyu maju langsung ke 50 besar adalah sesuatu yang mengejutkan dan juga sesuai harapan. Mereka terkejut karena mereka sudah lama tidak mendengar berita tentang Fang Qiyu, jadi mereka hampir melupakannya. Itu juga sepenuhnya masuk akal karena tidak ada yang bisa bersaing dengan Fang Qiyu di antara dokter-dokter muda Tiongkok di seluruh negeri. Setidaknya inilah yang dirasakan masyarakat umum. Segera, berita bahwa Fang Qiyu telah dipilih oleh komite untuk maju langsung ke 50 besar yang tersebar di seluruh komunitas pengobatan Tiongkok. Para dokter terkemuka yang mendengar berita ini memiliki harapan yang tinggi terhadap Fang Qiyu. Bagaimanapun, Fang Qiyu telah membawa kehormatan bagi pengobatan Tiongkok melalui denyut nadi dan semua orang juga tahu bahwa dia telah menang setelah hanya menghabiskan 2 atau 3 hari belajar. Bakat dan bakatnya tak tertandingi. Meskipun ia dianggap jenius oleh dokter-dokter terkemuka, dokter-dokter Cina muda dan berbakat lainnya tidak menganggapnya begitu tinggi. Di sebuah paviliun yang terletak di taman obat kuno di sebuah county. Fang Qiyu. Seorang pria muda yang mengenakan jubah sejarah putih dengan benang biru dan memakai kepala yang panjang, kunci mengalir alisnya ketika melihat berita di Weibo. Dia duduk di depan meja kayu dan memancarkan aroma herbal yang kuat. Kemudian, alisnya rileks dan dia bergumam, aku tidak mengerti mengapa tuanku menolak untuk membiarkan aku memamerkan bakatku. Namun, karena tuan saya tidak menghentikan saya untuk mengambil bagian dalam kompetisi ini, apakah itu berarti sudah saatnya bagi saya untuk mengklaim tempat saya sebagai pemimpin di antara dokter-dokter muda Tiongkok? Dia tersenyum dan berkata dengan tenang, Fang Qiyu, tunggu aku. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa terampilnya saya. Di halaman yang juga sangat harum, seorang pria muda dengan kunci dicukur melirik ponselnya setelah dia selesai menyiapkan tonik. Ejeknya dingin dan berkata. Saat ini, ada terlalu banyak dukun yang mengaku sebagai dokter berbakat. Sebagai seorang dokter berbakat dari keluarga dokter terkemuka, saya bahkan tidak menghasilkan begitu banyak publisitas untuk diri saya sendiri. Fang Qiyu jelas mengaduk masalah untuk dirinya sendiri. Kompetisi ini akan menarik. Di jalan gunung kecil, seorang pemuda berusia 20-an dengan celana jeans robek dan sweater berkerudung merah tampak sangat modis tetapi sebenarnya sangat kotor. Pakaiannya ditutupi oleh lapisan tanah. Tangannya tersangkut di sakunya ketika dia berjalan dengan susah payah di belakang seorang lelaki tua dengan janggut putih mengenakan jubah panjang abu-abu dan membawa tongkat kayu berjalan. Tuan, apakah Anda setuju? Pria muda itu memegang teleponnya dan bertanya, apakah Anda baru saja memberikan izin Anda kepada saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dokter muda Tiongkok? Pertama, kamu akan perlu dicuci, kata pria tua berjanggut itu. Kalau begitu, kamu harus memenangkan kompetisi.
Jangan khawatir, kata pemuda itu sambil tertawa kecil. Orang muda sekarang tidak tahu apa arti sebenarnya dari seorang dokter yang terampil. Dia hanya memenangkan persaingan denyut nadi kehamilan dan sekarang, semua orang berpikir bahwa dia jenius. Mereka bahkan menamainya pemimpin dokter muda Tiongkok. Judul yang berlebihan. Awasi aku saat aku menjatuhkannya. Saya akan memberitahu semua orang arti dokter Tiongkok sejati dan dokter Tiongkok berbakat sejati. Pria tua berjanggut itu menempelkan tongkatnya di tanah dan menatap pemuda itu dengan kesal. Aku salah, pemuda itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seharusnya tidak sombong. Dokter sejati harus memiliki empati terhadap pasien mereka dan secara moral jujur. Aku seharusnya tidak membalas dendam atau membenci hatiku. Pria tua itu mencibir dan terus melangkah maju. Pria muda itu tersenyum malu-malu dan melirik nama Fang Qiyu di teleponnya sebelum pandangan jijik melintas melewati matanya. Di Universitas Pengobatan Cina. Saya mendengar bahwa Fang Qiyu datang pertama dalam sebuah kompetisi menguji pengetahuan siswa dari 8 universitas yang berbeda, jadi saya kira dia pasti benar-benar sangat berbakat. Namun, bukankah dia takut bahwa dia akan dihancurkan oleh kompetisi karena dia hanya mendapatkan ketenaran dari satu kompetisi, denyut nadi kehamilan. Seorang siswa duduk di depan mejanya di asrama yang didekorasi dengan mewah saat dia melihat-lihat Weibo di laptopnya. Dia hanya memenangkan persaingan nadi kehamilan. Ini adalah pencapaian kecil. Aku akan bisa melakukan hal yang sama jika sekolah tidak menghentikanku untuk berpartisipasi. Namun, ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menunjukkan kepada dunia seperti apa jenius yang sebenarnya. Dokter Cina yang berbakat tidak ditentukan oleh satu nadi kehamilan. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 316. Pos yang disematkan di akun Weibo Fang Qiyu berasal dari kompetisi denyut nadi kehamilan. Sudah ada di sana selama beberapa bulan. Ada lebih dari 50.000 komentar pada posnya dan lebih dari 10.000 repost. Jumlah komentar dan repost sudah melambat seiring berjalannya waktu tetapi setelah ia dinyatakan sebagai peserta undangan pertama dari kompetisi yang akan langsung maju ke 50 besar, jumlah komentar dan repost melonjak sekali lagi. Pahlawanku, kamu telah diundang. Aku sudah menunggu untuk melihatmu selama beberapa bulan dan sekarang, akhirnya, aku akan bisa melihatmu. Aku tidak bisa melihat sekilas wajahmu di masa lalu, tetapi sekarang karena Central Television mengadakan kompetisi skala besar, aku yakin aku akan dapat melihat wajahmu kali ini, kan? Seperti yang diharapkan dari pahlawanku, kamu bahkan berhasil mendapatkan undangan khusus dari Central Television. Anda menakjubkan. Kabupaten Lingxi. Fang Qiyu yang belum masuk ke Weibo selama beberapa bulan tidak tahu apa yang sedang terjadi online dan masih beristirahat di rumah. Dia menghabiskan seluruh liburannya merawat pasien yang merupakan kerabat dan pasien yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali. Jumlah orang yang muncul di depan pintunya berangsur-angsur menurun mungkin sebagian karena fakta bahwa tahun baru lunar hampir berakhir. Ini adalah jeda singkat baginya. Pada hari ke-16 tahun baru Imlek. Bip bip bip. Fang Qiyu sedang beristirahat di tempat tidurnya membaca buku ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan berasumsi bahwa itu adalah Jiang Miaoyu tetapi yang mengejutkannya, itu bukan dia. Yang tertua ketiga. Fang Qiyu membeku terkejut ketika dia melihat nama Sun Hao di layar. Kemudian, dia mengangkat telepon. Yang termuda. Dia mendengar suara akrab Sun Hao di ujung telepon. Bagaimana Anda bisa menghasilkan begitu banyak publisitas untuk diri sendiri tanpa peringatan? Saya pikir kami adalah teman, jadi bagaimana mungkin Anda tidak memberitahu kami tentang masalah penting seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini tidak seharusnya menjadi teman sejati? Apa? Fang Qiyu bertanya dengan bingung. Mengapa kamu masih melakukan tindakan bahkan setelah berita telah dipublikasikan? Sun Hao bertanya dengan jijik. Berita apa yang telah dipublikasikan? Apa yang kamu bicarakan? Fang Qiyu bertanya dengan bingung. Jangan bilang kamu tidak menyadari hal ini, Sun Hao bertanya ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Aku sedang berbicara tentang keikutsertaanmu dalam kompetisi dokter muda Tiongkok. Itu mungkin benar tetapi saya tidak mempublikasikan keterlibatan saya di dalamnya, kata Fang Qiyu dalam kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana Sun Hao tahu bahwa ia akan mengambil bagian dalam kompetisi ini. Anda tidak mempublikasikan keterlibatan Anda tetapi panitia telah mengungkapkan bahwa Anda berpartisipasi, kata Sun Hao. Itu terpampang di seluruh Weibo.
Panitia penyelenggara kompetisi dokter muda Tiongkok telah mengungkapkan bahwa Anda adalah peserta pertama yang telah diundang dan mereka bahkan mengatakan bahwa Anda akan dapat maju langsung ke 50 besar tanpa harus berpartisipasi dalam putaran awal dan kualifikasi. Fang Qiu membeku karena terkejut. Apakah ini benar? Sun Hao terdiam. Dia bisa tahu dari nada bicara Fang Qiu bahwa Fang Qiu benar-benar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bukankah Fang Qiu protagonis utama dalam drama ini? Bagaimana dia bisa disimpan dalam kegelapan apa yang sedang terjadi? Sun Hao memberi Fang Qiu rincian situasi dan mereka mengobrol sebentar sebelum akhirnya menutup telepon. Setelah dia menyelesaikan pembicaraannya dengan temannya, Fang Qiu akan online untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi tetapi teleponnya mulai berdering sebelum dia bahkan dapat mengklik browser web teleponnya. Bip bip. Dia menerima panggilan lain. Kali ini, itu Zhou Xiaotian. Dia ingin berbicara dengan Fang Qiu tentang kompetisi tabib muda Tiongkok seperti Sun Hao sebelumnya. Setelah selesai berbicara dengan Zhou Xiaotian, ia menerima telepon dari Zhu Benzeng. Kemudian, Jiang Mengji memanggilnya juga. Fang Qiu merasa seolah-olah teleponnya akan meledak dari jumlah panggilan yang diterimanya. Sepertinya saat dia menyelesaikan panggilan, panggilan berikutnya akan masuk. Fang Qiu bahkan tidak diberi kesempatan untuk online. Setelah dia mengakhiri pembicaraannya dengan Jiang Mengji, dia berhenti mencoba untuk online dan sebaliknya, memegang telepon di tangannya. Kemudian, dia menunggu lebih dari 10 detik tetapi dia tidak menerima panggilan lain. Dia menghela napas lega dan mengklik browser web ponselnya. Namun, teleponnya berdering sebelum dia bisa menyegarkan peramban webnya. Itu Jiang Miaoyu. Halo. Fang Qiu segera bertanya, apakah Anda menelepon untuk bertanya tentang kompetisi dokter muda Tiongkok? Bagaimana kamu tahu? Jawab Jiang Miaoyu. Saya telah menerima begitu banyak panggilan tentang topik ini, jawab Fang Qiu dengan senyum masam. Ponsel saya berdering tanpa henti dengan panggilan dari teman saya yang menanyakan hal ini. Tidak heran saya terus mendapatkan pesan bahwa saluran Anda sedang sibuk bahkan setelah beberapa upaya mencoba menghubungi Anda, Jiang Miaoyu mengangguk ketika kesadaran baru sadar. Apakah kamu benar-benar akan mengambil bagian dalam kompetisi ini? Ya, Fang Qiu mengangguk. Itu bagus. Ini adalah kesempatan langka dan bahkan diselenggarakan oleh Central Television, kata Jiang Miaoyu. Saya ingin memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok dan meningkatkan kesadaran tentang pengobatan Tiongkok, kata Fang Qiu. Aku mengerti, kata Jiang Miaoyu sambil mengangguk. Karena kamu ingin mempromosikan pengobatan Tiongkok, kamu pasti harus melakukannya dengan baik. Selain itu, tidak seperti kompetisi mahasiswa baru yang menguji kami pada pengetahuan teoritis kami di mana Anda bersaing dengan mahasiswa baru lainnya, sesama lawan Anda dalam kompetisi ini adalah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan bahkan mahasiswa pasca sarjana. Selain itu, akan ada juga banyak dokter Cina yang sangat terampil yang berlatih di antara orang-orang, dan yang berasal dari keluarga dokter terkemuka, serta murid dari dokter terkenal yang akan mengambil bagian dalam kompetisi ini. Anda tidak harus mengecewakan penjaga Anda. Sekarang, setelah Anda memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi, Anda harus berusaha sampai akhir. Akan sangat memalukan jika Anda bahkan tidak bisa mencapai babak final ketika Central Television telah memungkinkan Anda untuk maju ke 50 besar. Fang Qiu mengangguk saat mendengarkan Jiang Miaoyu. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik sejak aku memutuskan untuk mengambil bagian, katanya setelah dia mengatakan bagiannya. Ya, saya percaya Anda akan melakukannya dengan baik. Semua yang terbaik, kata Jiang Miaoyu sambil tersenyum. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku, jawabnya. Ejek Jiang Miaoyu. Apakah perlu berterima kasih padaku ketika kita sudah sangat dekat? Itu benar, Fang Qiu mengangguk. Dia berpikir sejenak sebelum menambahkan. Carilah berita. Saya harap Anda akan mengerti mengapa saya memutuskan untuk membuat pilihan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Miaoyu bertanya dengan bingung. Namun, Fang Qiu menolak untuk memberitahunya. Dia beralih ke topik lain dan mengakhiri pembicaraan setelah mereka mengobrol sebentar. Kemudian, dia membuka browser webnya dan kali ini, browsingnya tidak terganggu. Dia masuk ke akun Weibo-nya. Dia membaca komentar-komentar di pos Weibo-nya dan melihat perhatian bahwa kompetisi dokter muda Tiongkok telah menarik dan pos-pos yang memuat tagar kompetisi. Kemudian, dia akhirnya mengklik akun Weibo resmi dari Yang Physician of China Competition. Dia melihat bahwa pos pertama adalah pos yang mengumumkan bahwa dia adalah orang pertama yang diundang untuk ikut serta dalam kompetisi. Dia memposting ulang posisinya dan menambahkan, dokter Tiongkok tidak boleh dinilai berdasarkan ketenaran mereka tetapi oleh seberapa terampil mereka.
Kami memperlakukan orang lain bukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk keuntungan, jadi saya tidak boleh diundang hanya karena kemasyhuran saya, dan siapapun tidak boleh meremehkan aturan. Di bidang pengobatan Tiongkok, siapapun yang bisa menyelamatkan nyawa akan dianggap sebagai dokter yang baik dan ini tidak ada hubungannya dengan ketenaran. Meskipun saya harus mengakui bahwa saya telah mendapatkan ketenaran, saya belum berani menyebut diri saya seorang dokter yang baik, saya juga tidak ingin maju langsung ke 50 besar dengan cara ini. Saya bersedia untuk berpartisipasi dan berkembang bersama peserta lainnya dan kemajuan saya akan ditentukan oleh keterampilan saya. Saya bahkan berharap bahwa saya akan tersingkir di babak pertama karena ini menunjukkan betapa saya masih perlu tumbuh. Ini hanya pertanda baik bagi masa depan pengobatan Tiongkok. Jadi, aku tidak akan menerima undangan tetapi sebaliknya, aku akan menyembunyikan identitasku dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Fang Qiyu sudah menerima undangan pada hari ke-6 tahun baru Imlek, tetapi sudah 9 hari hingga hari ke-15 tahun baru Imlek, jadi meskipun dia tidak memberikan respons yang jelas, dia sudah memutuskan untuk mengambil bagian dalam sebuah kompetisi. Namun, dia terkejut mendengar bahwa panitia telah mengatur agar dia maju langsung ke 50 besar. Dia tidak bisa menerima ini. Mungkin merupakan suatu kehormatan besar untuk maju langsung ke 50 besar serta penegasan bakatnya oleh panitia tetapi dia merasa bahwa ini hanya akan mengakibatkan dia kehilangan banyak peluang, termasuk kesempatan untuk mencari tahu di mana rekan-rekan kompetitornya, kekuatan terletak, dan untuk menunjukkan kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa mempromosikan pengobatan Tiongkok tanpa kesempatan melakukan semua hal di atas? Apa gunanya berpartisipasi dalam kompetisi jika dia tidak bisa melakukan itu? Karena itu, ia menolak undangan dari panitia. Posnya menciptakan kehebohan besar online saat diterbitkan. Tidak ada yang mengharapkan Fang Qiyu yang merupakan satu-satunya orang yang diberikan kehormatan ini untuk menolaknya atas kemauannya sendiri. Ini tidak pernah terjadi. Pada saat yang sama, para penggemarnya segera memposting komentar yang mendukung setelah postingnya dipublikasikan. Saya menyukai gaya Anda. Pahlawanku, kau luar biasa. Pahlawanku, aku akan mendukungmu. Pahlawanku benar-benar luar biasa. Tidak ada orang lain yang akan sebaik Anda. Mentalitas Anda menunjukkan bahwa Anda akan menjadi tabib Cina yang hebat. Menempatkan top 50 bukan apa-apa bagimu. Saya yakin Anda akan berhasil sampai ke final. Pahlawanku tidak akan puas dengan peringkat 50 besar. Secara alami, ia juga memiliki bagian dari pencela. Betapa tidak sopannya dia untuk menolak mereka setelah kehormatan yang mereka berikan padanya. Dia harus benar-benar berpikir dia adalah segalanya. Apakah ini yang dilakukan oleh orang waras? Siapa yang akan menolak tawaran dari Central Television? Dia harus menggunakan ini sebagai kesempatan untuk pamer dan menghasilkan lebih banyak minat padanya. Namun, sepertinya dia sudah terlalu jauh kali ini. Sialan, Fang Qiyu yang sangat bodoh telah kembali. Bagaimana dia bisa menolak undangan tim produksi dengan cara yang sedemikian umum? Bukankah dia hanya meminta untuk dipecat? Tolong didiskualifikasi dari dia. Di sisi lain, setelah ia mempublikasikan posnya, teleponnya segera berdering. Kali ini, tidak ada yang menelepon untuk bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi sebaliknya, mereka mengiriminya pesan teks dan pesan suara. Yang termuda, menurut Anda apa yang Anda lakukan? Sun Hao adalah yang pertama bereaksi. Bahkan jika kamu tidak tahu tentang pengumuman yang dibuat oleh tim produksi, mereka melakukan ini dengan niat baik. Setidaknya, mereka memberi Anda tempat di 50 besar. Ini adalah kompetisi besar dengan sejumlah besar peserta. Akan ada banyak dokter ahli, sehingga tidak mudah bagi Anda untuk mencapai 50 besar. Persis. Mengapa kamu tidak bisa menjaga profil? Saya tidak akan berani mengakui bahwa saya adalah teman sekelas Anda di masa depan, tambah Zhou Xiaotian. Yang termuda, kau menyeret kami turun bersamamu, kata Zhu Benzeng. Bagaimana bisa begitu? Fang Qiyu bertanya dengan bingung. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Kata Sun Hao sedih. Kamu sangat pintar sehingga kamu bahkan berani menolak tawaran dari Central Television. Jika kita memberitahu orang lain bahwa kita adalah teman sekelasmu, bukankah kita akan mengundang ejekan? Semua orang akan bertanya-tanya mengapa ada jurang yang begitu lebar di antara kita. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menjawab itu? Zhou Benzeng dan Zhou Xiaotian segera setuju dan menambahkan, dan untuk membuatnya lebih buruk, kita semua tinggal di asrama yang sama, 501. Fang Qiyu tersenyum dan mengirim emotikon untuk menenangkan bulu-bulu mereka yang acak-acakan. Di sisi lain, Jiang Miaoyu segera mengerti apa yang dimaksud Fang Qiyu sebelumnya. Dia tidak bertanya apa maksudnya tetapi sebaliknya, dia mendaftar untuk akun Weibo dan diam-diam mengikuti dan mendukung Fang Qiyu.
Dia tahu betapa ambisiusnya Fang Qiyu dan juga tahu bahwa dia akan bersikeras melakukan hal-hal seperti yang seharusnya dilakukan.